"Selamat ya atas pernikahanmu," ucap Tias, teman yang baru saja ku kenal di kampus ini. Kurang lebih sebulan lalu. Gadis ini satu-satunya orang yang kuundang datang ke resepsi pernikahanku seminggu yang lalu. "Terima kasih. Maaf, aku tak bisa hadir di resepsi pernikahanmu minggu lalu. Tak ada yang mengantar. Ayahku tak mengizinkanku pergi sendirian ke sana. Sesalnya." "Oh iya, aku hampir lupa. Ini, terimalah." Ia menyerahkan sebuah kado padaku. "Apa ini?" tanyaku. "Hadiah pernikahanmu dariku," ungkapnya. Aku tersenyum lalu menerimanya. "Terima kasih. Dipakai ya nanti malam," ucapnya setengah berbisik. Aku mengerutkan kening mendengarkannya. "Apa isinya? Bukan atau sejenisnya kan?" sindirku. Karena aku tahu gadis ini kadang suka usil. "Bukan, aku memberimu sesuatu yang bisa membuat malam pengantinmu." Jelasnya, yang membuatku semakin membulatkan mataku padanya. "Awas saja, kalau isinya macam-macam," ancamku. "Sudah ah, yuk masuk. Kelasnya Bu Widya sebentar lagi dimulai," ajak Tias membungkamku. Kami melangkah bersama menuju kelas. Tak lama seorang wanita dengan kacamata minusnya masuk ke ruang kelas ini, lalu memulai materi perkuliahan hari ini. Aku merapikan tas dan bersiap untuk pulang. Kelas baru saja berakhir 5 menit yang lalu. Kulirik Tias yang sedang memegang sebuah bedak dan lipstik, lalu merapikan riasan wajahnya. "Kau sudah cantik," pujiku. "Kau akan dijemput Gilang?" "Jika iya, aku pulang duluan, karena Pak Arsad akan menjemputku sebentar lagi," jelasku. "Iya, sana cepat pulang. Aku mengerti, pengantin baru seperti dirimu bawaannya mau..." Jawabnya cepat sambil merapikan rambutnya. Aku mencibir ke arahnya. Ku sandang tas di bahuku, lalu merapikan ujung kemejaku yang terlipat. "Ya sudah, aku pulang duluan ya. Bye," pamitku. Aku meninggalkan Tias yang masih mematut wajahnya di depan cermin kecil di tangannya. Kulangkahkan kaki menuju gerbang kampus ini. Sambil menunggu Pak Arsad datang, aku memutuskan untuk duduk di bawah pohon beringin yang tumbuh di dekat gerbang ini. Lewat pesan WA, Pak Arsad bilang jika 10 menit lagi ia akan tiba di sini. Sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti tak jauh dari tempat dudukku. Tak berapa lama kemudian, keluar sang pengemudi mobilnya. Seorang wanita kini berjalan mendekat ke arahku. Wanita itu mengenakan celana hitam dipadu dengan blus berwarna abu-abu polos dan scarf bermotif bunga di bagian lehernya, dilengkapi dengan kacamata hitam dan tas Herman Birgil yang ditenteng di tangan kirinya, membuatnya terlihat anggun dan berkelas. Aku menatapnya tanpa berkedip. Untuk sesaat, aku terpesona melihat penampilannya, melihat pakaian dan semua aksesoris yang dikenakannya. Aku yakin wanita ini bukan wanita biasa. Siapa dia? "Kau Zivara?" ia bertanya sambil melepas kacamata hitamnya. Dengan senyum tak lepas dari wajahnya, tampak jelas wajah itu ramah menyapaku. Iya, itu namaku," jawabku terbata. "Punya waktu sebentar untuk kita bicara?" tanya wanita itu sambil tersenyum padaku. Aku hanya mengangguk, memastikan jika aku menyetujui permintaannya. "Maaf, tapi apa aku mengenalmu? Siapa kau? Dan ada perlu apa sampai harus datang ke kampus mencariku?" Aku memberondongnya dengan beberapa pertanyaan. Ia kembali tersenyum
Sepertinya senyum itu tak pernah lepas dari wajahnya. Sepertinya ia wanita yang baik. Itulah kesan pertamaku saat melihatnya sekarang. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku mencarimu sampai ke kampusmu karena ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kuharap kau bisa meluangkan waktu sejenak untuk menemaniku minum kopi di kafetaria itu, ucapnya, sambil menunjuk sebuah kafe yang tak jauh berada dari kampusku. Baiklah, maaf, tapi kau belum menyebutkan siapa namamu, tanyaku lagi. Lagi-lagi ia tersenyum. Tak lama ia mengulurkan tangannya, mengajakku berjabat tangan. Kenalkan, namaku Kinanti, Sekar Kinanti Pramudita Ardhani, ucapnya dengan suara yang lembut. Untuk beberapa saat, aku hanya terdiam. Wanita ini sangat sopan, ramah, anggun dan berkelas. Rasanya aku hampir tidak percaya jika ia yang menjebak Mas Rangga pada malam itu. Apakah mungkin jika wanita ini memiliki kepribadian ganda? Angin lembut menerpa wajahku, membuat harum wangi parfum mewahnya menguar. Aku memandangnya sejenak, meski ragu. Aku menyetujui permintaannya. Ku ikuti langkah kakinya menuju kafe itu. Jujur saja di dalam hati, aku masih mengagumi kecantikan yang dimilikinya. Wanita ini nyaris memiliki apa yang diinginkan oleh setiap perempuan. Sebuah meja yang berada di sudut ruangan menjadi pilihannya. Sebuah meja yang menghadap ke arah jalan. Aku tak membantahnya. Ku ikuti saja keinginannya hingga akhirnya beberapa detik kemudian kami berdua sudah duduk saling berhadapan di tempat ini. Bagaimana kabarmu, si Farah? Ia bertanya beberapa saat setelah kami duduk. Alhamdulillah baik. Panggil saja Zia, Mbak, jawabku sopan. Ia menaruh tas mahalnya itu di atas meja, lalu duduk dengan posisi punggung yang tegak, membuat aku sedikit segan untuk mulai bertanya padanya. Apa yang ingin kau bicarakan denganku, Mbak? Tanyaku. Sesopan mungkin padanya. Ia tersenyum mendengarnya. Tak lama, ia pun menjawabnya. Aku menginginkan sesuatu yang sekarang kau miliki, Zia. Dan aku berencana untuk mengambilnya kembali darimu, jawabnya tenang. Aku menyipitkan mataku. Apa maksud dia berkata seperti itu? Sesuatu apa yang ingin diambilnya dariku? Mbak Soraya pernah bilang jika Kinanti adalah wanita kaya yang masih berdarah ningrat. Ia bisa membeli dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu, apa yang kumiliki yang tidak ia miliki olehnya? Aku mengerutkan kening, berpikir sejenak. Oh, astaga. Apakah yang dimaksud wanita ini adalah Mas Rangga? Selagi aku masih mencerna kalimatnya, seorang pelayan kafe datang menyapa dan menanyakan pesanan kami. Tak lama ia kembali setelah mencatat pesanannya. Aku mulai gelisah, namun wanita ini terlalu tenang. Tak tampak perubahan emosi pada wajahnya. Apa yang dikatakan Mbak Soraya waktu itu benar. Wanita itu cukup sulit ditebak. Kau akan mengerti apa yang kukatakan jika sudah bertemu dengan Kinanti, Zia. Kalimat yang diucapkan Mbak Soraya kala itu kini bergema kembali di telingaku. Akhirnya aku mengerti mengapa ia berkata seperti itu. Wanita ini, Kinanti, seperti memiliki dua sisi wajah yang berbeda. Kau wanita yang cantik dan kaya, Mbak. Kau juga terpelajar. Apa yang tidak bisa kau miliki, aku yakin. Semua yang kau inginkan bisa kau raih, ucapku memujinya. Ia menggeleng pelan, sambil tersenyum. Mata itu masih menatapku lembut. Kau salah.
Ada yang masih belum bisa ku miliki, Zia, balasnya. Aku tersenyum kecut. Aku takut apa yang kupikirkan tentangnya adalah benar. Jika wanita ini menginginkan Mas Rangga, suamiku. Apa yang belum kau miliki, Mbak? Tanyaku mulai gugup. Suamimu, Zia. Aku menginginkan Mas Rangga, jawabnya tanpa ragu dan rasa bersalah. Aku menatapnya tajam. Kalimat itu memang sudah kuduga. Tapi aku tak menyangka mendengar kalimat itu dari mulutnya secepat ini. Kata-katanya mulai membuatku marah. Tidak, jangan tampakkan emosimu, Zia. Cobalah untuk tenang. Ingatlah apa yang pernah dikatakan Mbak Soraya, agar berhati-hati menghadapi wanita ini. Kau menginginkan Mas Rangga? Kenapa, Mbak? Apa Mbak tidak bisa menemukan seorang laki-laki hingga menginginkan laki-laki yang telah beristri? Apa Mbak tidak malu, sindirku? Ia tak terpancing dengan kata-kataku. Wajah itu masih mengumbar senyum. Karena hanya suamimu saja yang menarik perhatianku, Zia, balasnya tersenyum. Aku mulai merasa jika senyum itu seolah mengejekku. Mas Rangga sangat berbeda dari tiap laki-laki yang ku kenal. Aku mencintai Mas Rangga dan aku menginginkannya. Lanjutnya lagi, membuatku kini mulai mencepik kesal padanya. Ku kepalkan tanganku, menahan emosi yang kini mulai memuncak. Ku tarik nafas panjang. Untunglah ponselku berbunyi, mengalihkan perhatianku. Panggilan telepon dari Pak Arsyad, sopir keluarga yang ditugaskan Papa untuk mengantar dan menjemputku selama kuliah. Segera saja ku terima teleponnya. Maaf, Mbak, aku terima telepon sebentar, ucapku datar. Silakan. Pak Arsyad mengabariku jika ia sudah tiba di kampusku. Aku memberitahunya di mana posisiku dan memintanya untuk menungguku sebentar. Panggilan teleponku berakhir. Ku masukkan kembali ponselku ke dalam tas, lalu kembali memandangnya. Zia, aku ingin kau mengembalikan Mas Rangga padaku. Perkataannya benar-benar menyulutkan emosiku. Aku langsung berdiri, hendak meninggalkan tempat ini. Terlalu lama bersama dengannya bisa membuatku kehilangan akal. Mas Rangga bukan barang yang bisa seenaknya kau ambil. Aku merasa tak pernah merebut ia dari siapapun. Kami sudah menikah dan sekarang ia suamiku. Jangan membuatku kehilangan rasa sopan santunku padamu, Mbak, tegasku. Aku menghormatimu karena usiamu lebih tua dariku. Tapi bukan berarti kau bisa berkata seenaknya padaku. Aku tak tahu ada hubungan apa kalian berdua di masa lalu. Tapi jangan lupakan jika sekarang aku adalah istrinya, geramku. Ia tertawa. Wanita itu tertawa lepas, seolah tak bersalah. Tak lama ia pun berdiri. Aku sudah memberitahumu, Zia. Kau tahu, aku tak suka kekalahan. Apa yang kuinginkan, maka akan kudapatkan. Jika kau masih berusaha menghalangiku, maka kau akan merasakan akibatnya nanti. Karena telah berani menghalangiku, ancamnya. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan, Mbak. Tapi aku sangat yakin jika usahamu akan berakhir sia-sia. Mas Rangga lebih memilihku. Ia mencintaiku, balasku, sambil tersenyum mengejek. Kita lihat saja, Zia. Ia terkekeh. Tak lama, ia meneruskan kembali perkataannya. Kau sama sekali bukan levelku, Zia. Gadis berusia 20 tahun seperti dirimu bukan ancaman yang sulit untukku. Kau tak memiliki sesuatu yang lebih dariku. Kurasa saat ini Mas Rangga hanya bermain-main saja denganmu. Tak lama lagi gadis seperti dirimu akan mudah dicampakkan olehnya.
ucapnya setengah berbisik. Aku menggigit bibirku, menahan amarah. Lebih baik aku pergi saja dari tempat ini. Terlalu lama mendengar kata-katanya bisa membuatku tidak waras. Sudah ku katakan tadi, kau bisa melakukan apapun yang ingin kau lakukan, Mbak. Karena itu tak akan berhasil. Maaf, aku mau pulang. Ku ambil segera tasku yang berada di atas kursi, lalu berjalan cepat meninggalkan kafe ini tanpa menoleh ke belakang lagi. Kinanti, wanita itu mengerikan. Kurasa ia tidak waras. Jiwa wanita itu sakit. Wanita mana yang terang-terangan menginginkan lelaki yang sudah beristri, jika bukan wanita yang tidak waras? Memiliki segalanya, ternyata tak menjamin bahwa ia bahagia. Kinanti membuktikan hal itu padaku. Hanya saja aku masih tak mengerti mengapa ia begitu terobsesi pada Mas Rangga. Aku langsung masuk ke dalam mobil. Begitu keluar dari kafe ini, kulirik wanita itu masih di sana, sedang asyik menikmati segelas minuman dingin. Aku menarik nafas panjang, mencoba mengatur emosiku kembali. Sepanjang perjalanan dari kampus sampai ke rumah, aku hanya diam. Untunglah Pak Arsyad tak mengajakku bicara, seperti yang biasa dilakukannya saat mengantar atau menjemputku. Begitu tiba di rumah, aku langsung mengempaskan tubuh di atas ranjang. Pikiranku mulai melayang tak tentu arah, memikirkan kembali pembicaraan dengan Kinanti tadi di kafe. Apa yang dicari wanita itu dengan mencoba merusak pernikahan orang lain? Apakah ada suatu kepuasan tersendiri untuknya jika menjalin hubungan dengan pria beristri? Entahlah. Aku hanya bisa bertanya tanpa tahu jawabannya. Bersambung.